Bapak, anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa semangat belajar ya. Di tengah-tengah pandemi Corona 19 ini, anak-anak diharap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu tetap saja di rumah, jaga kebersihan, rajin cuci tangan dan pakai masker ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang siklus air, di mana air adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Ya, untuk itu marilah kita belajar tentang air. Sebelum kita belajar tentang air, anak-anak pasti tahu apakah fungsinya air bagi makhluk hidup. Ya, benar sekali ya. Untuk manusia contohnya untuk minum, ya, untuk mandi, untuk mencuci dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada materi pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang satu siklus air atau daur air dari awal hingga akhir. Kemudian selain itu juga anak-anak diharapkan mampu menjelaskan kata kuncinya, yaitu yang pertama evaporasi, kemudian transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anak mampu menjelaskan masing-masing tahap berikutnya. Nah, baik. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang siklus air atau daur air, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah
dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Nah, baiklah anak-anak. Bagaimana tayangan video tadi? Sudah paham apa belum? Nah, sini Bapak akan mengulas sedikit tentang video tadi ya. Daur air adalah proses pembentukan air yang secara terus-menerus tanpa henti. Nah, dalam proses siklus air tadi ada istilah yang namanya evaporasi, yaitu evaporasi adalah penguapan air laut dan air sungai menuju ke atmosfer yang berupa awan. Sekarang transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya awan menjadi titik-titik embun. Kemudian yang presipitasi adalah proses terjadinya atau berkumpulnya titik-titik embun tadi menjadi hujan. Kemudian dari hujan tadi mengalir ke daratan rendah atau dataran rendah, kemudian mengalir terus menuju ke laut. Dari laut kemudian menguap lagi, demikian seterusnya. Itulah proses siklus air. Nah, dari pembelajaran yang tadi dan video, marilah kita kerjakan tugas. Nah, untuk tugas, lihat tayangan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Jelaskan tentang siklus air. Jelaskan pengertian masing-masing. A. Evaporasi. B. Transpirasi. C. Kondensasi. D. Presipitasi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran secara singkat belajar jarak jauh kita. Ingat, tugasnya Bapak tunggu secepatnya dikirim melalui WA Group atau media elektronik yang lain. Nah, untuk mengingatkan kembali pada anak-anak supaya belajar di rumah, jaga kesehatan. Ingat slogan kita, belajar jarak jauh, ilmu kita tetap ampuh, ampuh, ampuh. Yes. Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.